Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tentu sama-sama mengamini bahwa Kristus sudah datang ke dalam dunia dan kedatangannya dinyatakan secara penuh dalam peristiwa Natal. Dia datang untuk menghadirkan kerajaan Allah, yaitu suatu tatanan hidup baru yang penuh dengan kebenaran, perdamaian, dan juga keadilan. Tetapi semuanya masih berproses dalam ketegangan yang luar biasa. Saat ini saudara-saudara, kita masih hidup dalam masa antara, yaitu antara kedatangan Tuhan Yesus dalam peristiwa Natal dan kedatangan Tuhan Yesus untuk menyempurnakan kerajaan Allah. Dalam masa antara itulah kita menanti-nantikan Tuhan dengan sikap dan tindakan yang benar. Di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13, di sana diceritakan sebuah perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya berkesimpulan di sini bahwa saudara-saudara sudah pernah membaca dan bahkan sudah mengetahui atau bahkan menghafal cerita ini dengan baik. Nah, saudara-saudara, dalam masyarakat Yahudi ada adat istiadat untuk menyambut mempelai laki-laki, di mana ketika mempelai laki-laki datang ke tempat pesta pernikahan yang diadakan di rumah mempelai perempuan, para gadis-gadis desa ditunjuk untuk menjadi penyambut mempelai. Karena mempelainya datang pada malam hari, gadis-gadis itu harus membawa pelita, di mana pelita itu berbentuk seperti obor yang menyala bila diberi minyak. Diceritakan ada 10 gadis yang ditunjuk untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Yang 5 membawa cadangan minyak yang cukup agar sewaktu-waktu mempelai datang, pelita mereka dapat tetap dinyalakan. Itulah sebabnya mereka disebut gadis-gadis yang bijaksana. Sedangkan 5 yang lainnya tidak membawa minyak yang cukup karena mereka mengira mempelai laki-laki segera datang atau mereka dapat meminta bantuan orang lain bila kehabisan minyak. Itulah sebabnya mereka disebut gadis-gadis yang bodoh. Ternyata mempelai tidak datang pada waktu yang diperkirakan gadis-gadis penyambut itu. Ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus memang tidak dapat diduga atau dihitung-hitung oleh manusia. Kristus datang seperti pencuri pada waktu malam, dan semua gadis itu tertidur. Ketika mempelai datang, mereka terbangun dan segera berbenah diri. Yang bijak langsung menambahkan minyak pada pelita dan menyalakannya, kemudian berlari menyongsong rombongan mempelai. Sedangkan yang bodoh menjadi kebingungan karena pelita mereka hampir padam. Minyaknya sudah habis. Mereka minta sedikit minyak kepada gadis-gadis bijak tetapi ditolak. Penolakan ini bukan karena mereka egois, tapi karena minyak yang mereka miliki memang hanya cukup untuk diri sendiri. Setiap orang harus bertanggung jawab secara pribadi dan tidak dapat membonceng orang lain. Jadi kesalahan 5 gadis bodoh itu bukan karena mereka tertidur, melainkan karena mereka tidak membawa minyak yang cukup dan kehabisan minyak pada saat yang diperlukan. Mereka lalu pergi membeli minyak, namun ketika mereka kembali pintu sudah tertutup. Walaupun mereka berteriak dan mungkin menggedor pintu, sudah tidak ada lagi kesempatan dan mereka berteriak, "Tuhan, bukakanlah pintu." Tetapi mempelai itu menjawab, "Aku tidak mengenal kalian." Dari jawaban ini kita mengetahui bahwa orang-orang yang bersikap seperti gadis-gadis yang bodoh tidak dikenal sebagai penyambut mempelai. Hanya gadis yang membawa pelita dengan minyak yang cukuplah yang dikenal sebagai penyambut mempelai. Nah, saudara, apa pesan pokok dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini mengingatkan kita untuk menantikan kedatangan Kristus dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti mempertahankan dan memelihara identitas sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Kristus atau warga kerajaan Allah. Kalau tanda-tanda kerajaan Allah adalah kebenaran, perdamaian, dan keadilan, maka kita juga harus mempunyai hati yang jujur, bersih, hati yang adil, menghargai orang lain, dan cinta damai.
Dan sebelum Kristus datang untuk menyempurnakan kerajaan Allah, kita harus memelihara dan mempertahankan jati diri sebagai orang Kristen. Semua itu harus diperjuangkan secara mandiri karena tiap orang punya tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.